Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari wabah dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, pada episode kali ini saya mengajak sahabat untuk kembali mengambil hikmah dari sebuah kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita akan lebih fokus ke bagaimana kaumnya Nabi Nuh ini diazab oleh Allah dengan bencana banjir yang sangat besar. Nah, kalau pada episode terdahulu kita juga pernah membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam yang waktu itu fokus kepada bagaimana perbedaan keyakinan antara Nabi Nuh alaihissalam dengan salah satu putra Nabi Nuh yang kafir, yaitu Kan'an. Nah, kali ini kita akan mengambil hikmah dari mengapa Allah mengazab kaum Nabi Nuh. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, kalau kita cari jawaban kenapa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini diazab oleh Allah, apakah mereka diazab karena kafir? Apakah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini diazab oleh Allah karena ingkar? Kalau secara logika mungkin ya, bahwa Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh itu karena mereka kafir, karena mereka ingkar, tidak mau diajak ke jalan Allah dan seterusnya. Namun sahabat, kalau kita pelajari benar-benar di dalam Al-Quran, ternyata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini diazab oleh Allah dengan banjir yang besar itu bukan karena mereka kafir, bukan karena mereka itu ingkar. Kenapa? Karena mau kafir atau tidak kafir kaumnya Nabi Nuh itu Allah tidak akan terpengaruh. Allah tetap mulia, Allah tetap maha besar. Allah tidak kekurangan kemuliaan kalau kaumnya Nabi Nuh ini kafir. Begitu juga dengan kita sekarang. Kalaupun seluruh umat manusia di dunia ini semuanya kafir, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Sebaliknya, kalau seluruh umat manusia ini semuanya beriman, itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap maha besar, baik seluruh umat manusia kafir ataupun beriman. Jadi kalau kita renungkan bahwa kaumnya Nabi Nuh ini kena azab atau diazab oleh Allah, itu sebetulnya bukan karena mereka kafir. Ya, karena mau kafir atau tidak, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha besar, tidak terpengaruh sedikit pun. Lalu kenapa kaumnya Nabi Nuh ini diazab oleh Allah? Nah, Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 26, sahabat. Allah mengisahkan bahwa sebelum Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Dan doa Nabi Nuh alaihissalam ini Allah kisahkan di dalam surat Nuh ayat 26, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Diulangi, Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 26 yang artinya, dan Nuh berkata,
Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ini kalau kita rasakan sahabat ini ngeri ini doanya. Beruntung kita, bersyukur kita karena Rasulullah tidak pernah berdoa seperti ini. Bagaimana Nabi Nuh berdoa supaya Allah memusnahkan seluruh orang kafir di muka bumi, karena kaumnya Nabi Nuh yang kafir ini memang sudah kelewat batas dan sudah ya melampaui batas, keterlaluan. Kalau kita perkirakan Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah itu sekitar 900-an tahun, sahabat. Karena usia Nabi Nuh alaihissalam kan menurut riwayat 950 tahun. Jadi diperkirakan sekitar 900-an tahun Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah, dan ternyata hanya dapat pengikut yang sangat sedikit. Dan itu juga dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa pengikut Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal itu hanya sedikit. Nah, menurut riwayat itu banyak riwayat yang mengatakan tidak lebih dari 100 orang. Ada yang menyebutnya cuma 80 orang. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan cuma 10 orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cuma yang jelas bahwa jumlah pengikutnya Nabi Nuh memang sangat sedikit. Padahal sekian lama, 900 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, tetapi pengikutnya hanya sangat sedikit. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa seperti itu. Berdoa kepada Allah agar jangan biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, supaya generasi manusia berikutnya menjadi generasi orang-orang yang beriman. Ternyata doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah. Nah, bagian inilah yang kita ambil hikmahnya pada episode kali ini. Ternyata doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan sama Allah, terbukti dengan didatangkannya banjir besar yang menenggelamkan seluruh orang-orang kafir dan menyisakan orang-orang beriman yang diselamatkan di atas kapal. Pertanyaannya, sahabat, adalah bahwa kenapa doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah? Ya, karena Nabi Nuh alaihissalam adalah kekasih Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah yang sangat dekat kepada Allah dan merupakan kekasih Allah, sebagaimana para sahabat yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanggil sebagai Khalilullah. Termasuk juga bagaimana Rasulullah yang dipanggil oleh Allah dengan Habibullah. Orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang bersih hatinya. Maka ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, mereka berdoa, maka Allah pasti kabulkan. Apalagi ini doa seorang nabi yang sudah pasti sangat dekat kepada Allah, orang-orang yang disayang sama Allah. Nah, karena Nabi Nuh adalah kekasih Allah, orang yang disayang sama Allah, dekat kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Allah musnahkan orang-orang kafir dari muka bumi. Nah, sahabat, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ini juga bisa menjadi jawaban kalau kita ingin Allah menyelamatkan Indonesia. Jawabannya ada di kisah ini. Mungkin sudah ratusan kali kita meminta, bahkan mungkin sudah puluhan kali secara massal melakukan sholat istighosah, minta permohonan kepada Allah untuk menyelamatkan negara ini, menyelamatkan bangsa ini. Tapi kenapa kok sampai sekarang mungkin belum dikabulkan? Nah, ini bisa kita renungkan. Kisah Nabi Nuh AS menjadi bahan merenungan bagi kita. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Nah, dari kisah Nabi Nuh AS tadi kita bisa mengambil suatu pelajaran. Jangan-jangan Allah belum mengabulkan doa kita karena sudah banyak orang Indonesia yang sudah tidak dekat dengan Allah. Jangan-jangan
di antara kita sudah banyak yang melupakan Allah, sehingga Allah tidak kabulkan doa rakyat Indonesia ini. Lalu bagaimana caranya supaya Allah menyelamatkan kita? Maka berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam tadi, yang doa seorang kekasih Allah dikabulkan, maka supaya Allah mengabulkan doa kita, maka jadikanlah kita orang-orang yang soleh, jadikanlah diri kita orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka ketika kita dekat kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah. Maka bisa kita lihat fenomena di era sekarang ini, mungkin sahabat juga sering mendengar bagaimana para ulama kita yang ada yang diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengar Syekh Ali Jabir yang ditikam oleh seseorang ketika beliau sedang ceramah di Lampung, dan banyak kisah atau kasus-kasus yang lain. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita menganiaya atau menzalimi orang-orang yang dekat kepada Allah. Jangan pernah kita menzalimi para ulama. Ya, karena ulama ini adalah penerus para nabi. Ya, tugas dari nabi, tugas Rasulullah diteruskan oleh para ulama. Dan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang tawadhu, yang dekat kepada Allah, ini dijaga oleh Allah. Maka jangan sekali-sekali kita menyakiti mereka. Kalau kita menyakiti mereka, para ulama yang merupakan orang-orang yang dicintai Allah, maka jangan pernah sekali-sekali kita menyakiti dan menganiaya para ulama, karena para ulama dan yang disayang Allah, yang bersih hatinya ini dijaga oleh Allah. Kita akan merasakan akibatnya nanti. Nah, sahabat, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin juga kita disayang sama Allah ataupun doa kita makbul, maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang dicintai Allah. Nah, maka pada kesempatan ini, pada episode ini, saya mengajak, ya, saya bukannya menyuruh sahabat, karena saya sendiri tidak ada hak untuk menyuruh, dan saya sendiri juga masih banyak yang perlu saya perbaiki, ibadahnya juga belum sempurna. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak sahabat semua, mari ayo kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang dicintai Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita, dengan cara mematuhi setiap perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, perbanyak salat malam, perbanyak zikir. Maka dengan cara seperti itu, dengan kita dekat kepada Allah, doa yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Termasuk doa supaya Allah menyelamatkan bangsa ini dari wabah dan juga dari masalah-masalah yang lain. Insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, mari sahabat, saya mengajak sahabat semuanya, mari jadikan diri kita orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang disayang Allah, dengan cara patuh setiap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya, melainkan hanya untuk patuh kepadanya. Demikian sahabat, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada para sahabat semuanya, untuk bersama-sama kita berusaha, kita berjuang untuk menjadikan diri kita orang-orang yang lebih taat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah, mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah. Sampai jumpa lagi sahabat, kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan cerita yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Mondok. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau kita renungkan bahwa lupa. Jadi kalau kita renungkan bahwa azabnya, salah lagi. Tunggu, lupa namanya. Maka nanti ulang.